Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah tahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Nama ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung pelajaran kita di mata pelajaran akidah, dan sekarang kita akan mulai masuk pembahasan atau syarah penjelasan dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Thalathatul Usul, yang mana penjelasan ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja masuk, kita baca ya. Ini Arab lalu kita artikan insyaallah ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya memulai tulisan beliau dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu Syekh Utsaimin di sini menjelaskan, Ibtada al-muallifu rahimahullahu taala kitabahu bil basmalati. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai penulisan kitab ini dengan menyebut nama Allah. Iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla mabdu'un bil basmalati, yang mana beliau meneladani, mengikuti kitab Allah yaitu Al-Quran yang dimulai dengan basmalah. Wattiba'an li hadithi kulli amrin dhibalin la yabda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Dan kata Syekh Utsaimin, beliau juga mengikuti hadis Nabi yang mengatakan bahwa segala perkara yang tidak dimulai dengan penyebutan basmalah, maka perkara tersebut sia-sia. Abtar itu terputus artinya. Nah, ya tidak ada berkahnya maksudnya. Nah, ya, namun dikomentari oleh banyak ulama termasuknya Syekh Albani ya, Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa hadis ini hukumnya dhaif sebenarnya. Namun sebagian ulama memang menjadikan istishhad dalam perkara penyebutan basmalah ini. Nah, ya. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan waqtidaan bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalati. Dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memulai penulisan Thalathatul Usul dengan bismillah. Ini sebagai bentuk peneladanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis tulisan-tulisan, risalah-risalah, surat-suratnya Nabi itu dengan menyebut basmalah, sebagaimana kisah yang sangat terkenal Nabi menulis kepada Heraklius demikian pula kepada Muqawqis itu juga dengan penyebutan basmalah. Tapi kemudian Syekh Utsaimin mengatakan jadi ada 3 sebab ya. Yang pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua karena adanya hadis tadi, lalu yang ketiga karena mengikuti perbuatan Rasul yang memulai penulisan suratnya dengan basmalah. Itu yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, al-jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufi fi'lin muakharin munasibin lil maqami takdiruhu bismillahi aktub au usannif. Jar dan majrur yaitu lafadz kalimat bismillahi. Kan bi itu huruf jar, isimnya itu isim yang dimajrurkan dengan binya begitu. Ini berkaitan dengan kalimat yang mahdhuf. Mahdhuf itu artinya kalimat yang dihilangkan, yang seharusnya menyertai kalimat itu. Jadi ada kalimat yang seharusnya ada di belakangnya begitu, tetapi dihilangkan. Yang mana itu adalah fi'il. Fi'il itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja. Yang diakhirkan munasibin lil maqam, yang sesuai dengan keadaannya,
Ya. Naam, takdiruhu bismillahi aktub au usonnif. Ya. Yang seharusnya bunyi kalimatnya kalau lengkap itu bisa jadi bismillahi aktub, dengan nama Allah aku menulis, atau dengan nama Allah aku mengarang, begitu. Ya, jadi ya ini memang secara nahwu begitu ya. Wa qadarnahu fi'lan li'annal asla fil amali al af'alu. Dan kita perkirakan, takdir itu diperkirakan, ada fi'il setelahnya itu ya, kita perkirakan ya sebagai lafadz yang dihilangkan itu adalah apa? Fi'il, karena memang asal dari perbuatan itu ya, asal dari amalan itu ya fi'il itu, perbuatan begitu. Jadi setelah huruf jernya di situ adalah fi'il, begitu maksudnya. Jer dan majrur di situ adalah perbuatan. Setelah jer dan majrur adalah perbuatan, begitu. Ya. Wa qadarnahu mu'akharan li faidataini, dan kita takdirkan ya lafadz yang dihilangkan itu diakhirkan karena ada dua faedah. Ya. Yang pertama, jadi bukan aktubu bi bismillah begitu, tapi bismillahi aktub begitu. Jadi aktubnya kalimat kata kerja aku menulisnya diakhirkan, itu ada dua faedah. Bismillahnya diawalkan, lalu fiilnya diakhirkan, begitu kan. Nah, ini mengandung dua faedah. Yang pertama, at-tabarruku bil badaati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Tabarruk yaitu mencari berkah ya, dengan memulai menulis sesuatu ya, memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama itu mencari berkah. Bismillah dulu baru berbuat, kan begitu. Lalu faedah yang kedua ya, ifadatul hasri li anna taqdimal muta'alliqi yufidul hasra. Ya. Yaitu berfaedah, memberikan faedah pembatasan, hasr ya. Karena mendahulukan muta'alliq ya, ini mendahulukan jer dan majrur ya, itu memberikan faedah pembatasan ya. Jadi jer majrurnya diawalkan lalu kemudian baru fi'il. Ini nanti kalau belajar nahwu ya insyaallah akan diperpanjang pembahasannya, itu ya, bisa berfaedah pembatasan ya. Nah, wa qadarnahu munasiban li'annahu adal 'alal muradi falau qulna mathalan 'indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi'u ma yadri bimadza nabtadi'u lakin bismillahi aqra'u yakunu adallu 'alal muradi alladhi abtadi'u bihi. Dan ya kita takdirkan sesuatu yang mahdzuf tadi, yang dihilangkan itu ya harus ya sesuai dengan keadaannya, harus sesuai dengan perkiraan perbuatannya, begitu. Karena yang demikian itu akan lebih menunjukkan adalu ya, kepada sesuatu yang diinginkan. Sebagai contoh, ini contohnya masalan ya, contohnya kata Syekh Utsaimin, jika kita mengatakan bismillahi nabtadi'u, dengan nama Allah kita mulai ya, maka ketika mengatakan itu kita tidak tahu kita memulai untuk apa. Tetapi kalau kita katakan bismillahi aqra ya, dengan nama Allah aku membaca, maka itu lebih menunjukkan kepada sesuatu yang diinginkan. Jadi ini sebenarnya masalah bahasa lagi ya. Takdir fiilnya itu langsung ke fiil perbuatannya, bismillahi aktub, bismillahi usonif tadi, bukan bismillahi abtadi, bukan dengan nama Allah aku memulai, tetapi bismillah aku menulis. Jadi ringkasnya ya, Syekh Utsaimin di sini mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai tulisannya di sini dengan penyebutan nama Allah, begitu, dengan faedah-faedah yang telah kita bahas tadi. Taib ya. Kemudian ya, ini baru kalimat bisminya yang disyarah Syekh Utsaimin. Sekarang kalimat Allahnya. Ya, ada tanda dua begitu kan di kitab antum ya.
Tanda dua itu ya. Allah, ya, ini apa? Adalah alamun alal bari. Ya. Lafdzul jalalah kalau bahasa kita. Allah adalah nama bagi al-bari. Al-bari al-khaliq ya, yaitu sang maha pencipta. Nah, nama bagi sang maha pencipta kita, sang pencipta kita. Ya, pencipta alam semesta, Jalla wa ala, ya, yang maha tinggi lagi maha mulia. Wa huwal ismul ladzi tatba'uhu jami'ul asma'i, yang mana nama tersebut adalah nama yang diikuti oleh seluruh nama-nama Allah yang lainnya. Nama Allah ini adalah nama inti begitu ya. Nah, kalau gampangnya, yang itu nanti diikuti semua nama-nama Allah yang lainnya. Nah, ya. Hatta innahu fi qaulihi ta'ala, sampai ya. Nah, tidak terkecuali dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri. Ya, Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu, wahai Muhammad, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, Allahilladzi, bacanya kan begitu ya. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, ya. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan bumi, wa wail, dan celakalah bagi orang-orang kafir, ya, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, ya. La naqulu, ya, inna lafdzul jalalati Allah, ya. Kita tidak katakan bahwa lafdzul jalalah Allah itu, ya, di ayat ini sifatun. Kita tidak katakan itu sifat bagi Allah. Allahi tadi ya. Ya, tadi kan Allah mengatakan ya, bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Terus Allahi, ya. Kita tidak katakan bahwa Allah di situ adalah sifat, ya. Akan tetapi bal naqulu hiya atfu bayanin li alla yakuna lafdzul jalalati tabi'an, ya, tabaiyatan na'ti wal man'uti, ya, agar lafdzul jalalah itu, ya, tidak mengikuti, ya, sebagaimana pengikutan naat kepada man'utnya, tetapi Al-Azizil Hamid di situ, kemudian setelahnya baru disebutkan Allah. Allah di situ adalah atful bayan, ya. Nah, bukan sebagai naat man'utnya. Jadi yang inti itu nama Allahnya. Nah, dan seluruh nama Allah, ya, itu, nah, ataupun inti dari nama Allah itu ya Allah itu. Nah, nanti kan kita kenal namanya Asmaul Husna. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menamakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Hamid. Nah, semua itu, ya, itu mengikuti kepada nama inti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, kemudian, ya, kita lanjutkan kalimat, penjelasan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman, ya, maknanya kata Syekh Utsaimin, ya, ismun minal asma'il mukhtassati billahi azza wa jalla. Ar-Rahman itu, ya, adalah isim, ya, satu nama dari nama-nama yang hanya khusus, ya, boleh disandang oleh Allah azza wa jalla semata. La yutlaqu ala ghairihi, tidak boleh nama tersebut, ya, dipakai oleh selain Allah. Ar-Rahman itu tidak boleh dipakai oleh selain Allah, begitu, ya. Wa ma'nahu al-muttasifu birrahmatil wasi'ati, yang maknanya adalah, ya, yang memiliki sifat dengan memiliki sifat kasih sayang yang sangat
luas. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu intinya kata Syekh Utsaimin yang pertama ini nama khusus untuk Allah, tidak boleh disandangkan kepada selain Allah. Lalu maknanya adalah ya yang maha memiliki kasih sayang yang sangat luas. Ya. Lalu kalimat Ar-Rahim yutlaku 'ala Allahi azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Kalimat Ar-Rahim ini disandang oleh Allah dan oleh selain Allah, ya. Nah, wa ma'nahu dzurrahmatil wasilati. Yang makna dari Ar-Rahim itu ya adalah yang memiliki kasih sayang yang tersampaikan begitu. Dzurrahmatil wasilah, yang memiliki kasih sayang yang tersampaikan. Baik ya. Nah, Farrahmanu ya, dzurrahmatil wasiati. Maka kata Syekh Utsaimin, kalimat Ar-Rahman itu maknanya adalah yang maha memiliki kasih sayang yang sangat luas. Warrahimu dzurrahmatil wasilati. Sedangkan Ar-Rahim yang memiliki kasih sayang yang tersampaikan. Fa idza jama'a sharal muradu birrahimil musilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadi. Kalau kedua nama ini terkumpul, Ar-Rahman dan Ar-Rahim jadi satu begitu. Maka maknanya ya, Ar-Rahim itu adalah yang menyampaikan kasih sayangnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, sebagaimana Allah berfirman, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u. Ya, wa ilaihi tuqlabun. Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah yarham, mengasihi, menyampaikan kasih sayangnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Naam ya. Dan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ankabut ayat 21. Jadi intinya di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu hanya boleh digunakan oleh Allah semata. Tidak boleh makhluk menyandang kalimat Ar-Rahman. Ya. Kalau Ar-Rahim ya, digunakan oleh Allah dan makhluk boleh menggunakannya. Ya, ini yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, makna Ar-Rahman itu yang maha memiliki kasih sayang yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah yang menyampaikan kasih sayangnya kepada yang Allah yang dia kehendaki. Nah, ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ya kita masuk ya berikutnya setelah membahas basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya memulai ya kitab Thalathatul Ushul ini dengan kalimat i'lam. Ya. I'lam rahimakallahu. Ya, ini fi'il amr. Ya, ilmuilah, ketahuilah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyuruh kita, berilmulah kalian begitu. Nah, di sini langsung disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Apa makna ilmu itu? Ya, Syekh Muhammad bin Abdullah kan mengatakan menyuruh kita, ilmuilah, berilmulah. Al-ilmu, ilmu kata Syekh Utsaimin, huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu ya, dengan pasti, begitu kalau bahasa kita, gampangnya. Ya, mengetahui sesuatu, mengenal sesuatu dengan dengan hakikat sebenarnya dari pengetahuan itu. Ya, jadi dia tahu, benar-benar tahu 100%, itu namanya ilmu. Nah, ya. Ya, wa maratibul idraki situn. Ya, dan kata Syekh Utsaimin, tingkatan pengetahuan, tingkatan ilmu ini dibagi menjadi 6. Ya. Al-awwal, al-ula, yang pertama, tingkatan yang pertama, al-martabatul ula. Tingkatan yang pertama, al-ilmu, ilmu itu, wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Dia mengetahui sesuatu ya, sesuai dengan hakikat sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Jadi dia tahu tepat dengan benar ya. Kemudian ini ilmu tingkat pertama. Lalu yang kedua, al-jahlul basitu.
wa huwa adamul idraki bil kulliyati. Ya. Yang kedua itu adalah al jahlul basit, bodoh biasa, bodoh normal. Ya. Maksudnya? Maksudnya adalah adamul idraki bil kulliyah, dia tidak tahu sama sekali. Ya. Tidak tahu begitu. Ya kalau saya contohkan aja pakai ini ya, pakai kota aja begitu ya. Kalau misalkan orang yang berilmu itu dikasih tahu, ditanyain, Pak, Gunung Lawu di mana begitu. Orang yang berilmu akan jawab di Karanganyar. Ya, ada di sebelah mana ini timurnya kota Solo. Nanti jalan ke timur terus, insya Allah ketemu gunung. Nah di situ namanya Gunung Lawu. Ini namanya ilmu. Orang tahu 100%. Lalu jahlul basit tadi itu dia tidak tahu, bodoh tapi biasa. Ya. Jadi bodoh apa nenge kalau bahasa Jawa. Dia ditanya Gunung Lawu mana Pak? Karena dia bukan orang Solo ya nggak tahu dia. Dia jawab, oh maaf saya tidak tahu. Sudah. Ini namanya jahlul basit, bodoh tapi biasa. Artinya dia memang tidak tahu, ya tidak tahu begitu. Bisa dipahami ya. Tapi kemudian tingkat yang ketiga al jahlul murakkabu. Ini kalau bahasa kita artinya bodoh kuadrat, bodoh pangkat 2. Maksudnya bagaimana? Wa huwa idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Masya Allah ya. Yaitu artinya dia mengetahui sesuatu berlawanan dengan hakikat yang sebenarnya. Ya, dia mengetahui sesuatu tapi justru berlawanan dari hakikat yang sebenarnya, berlawanan dari ilmu yang sebenarnya, berlawanan dengan fakta. Ya, dia mengetahui sesuatu berlawanan dengan fakta. Ini namanya jahlul murakkab. Dikatakan murakkab tingkat ganda ya ataupun apa? Kuadrat karena emang ya dia sudah tidak tahu taunya malah yang salah begitu. Masya Allah, makanya bodohnya kuadrat. Ya, contoh dalam masalah apa yang saya contohkan tadi, ketika dia ditanya Gunung Lawu mana, maka dia jawab dengan yakin Gunung Lawu itu yang ada di sana tuh baratnya kota Solo. Ya. Nah, padahal di barat kota Solo itu gunungnya bukan Gunung Lawu tapi namanya Gunung Merapi. Nah, atau Gunung Merbabu kan begitu. Oh, itu saya yakin itu namanya Gunung Lawu itu yang ada di baratnya kota Solo itu. Nah, berarti dia taunya itu yang berlawanan dengan fakta ya, fakta. Jadi faktanya Gunung Lawu dia ada di timur, kok dia katakan Gunung Lawu di barat. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ya. Kemudian ya tingkatan yang berikutnya ya adalah al-wahmu, ya, wahm. Ya. Itu artinya adalah huwa idraku syai'i ma'ahtimali diddirajihin. Ya. Dia mengetahui sesuatu disertai dengan prosentase kebenaran yang sangat kecil begitu. Ya, jadi pengetahuannya itu tingkat kebenarannya di bawah 50%, makanya gitu aja. Ya, dia ketika ditanyain orang, jadi ini kalau bahasa kita ya, nanti artinya ya ragu. Ya, 3 ini yang bawah ini waham, syak dan don ini kalau bahasa kita artinya mirip, ini artinya ragu. Tapi ragunya, nah ini ragunya bertingkat 3. Waham ini tingkat keraguan yang paling lemah dia, di bawah 50%. Ya, jadi ditanyai orang, contoh ya, ditanyai orang, Pak, Gunung Merapi mana? Gunung Merapi. Gunung Lawu tadi mana? Gunung Lawu mana? Kelihatannya Gunung Lawu itu ada di sebelah utara kota Solo. Padahal utara naik gunung. Bener apa enggak ya? Wah, tapi saya ragu, kelihatannya ada di sebelah timur. Wah, mana ya? Nah, saya pilih yang utara aja deh, begitu. Paham ya? Nah, dia berarti menyesatkan orang itu. Dia ragu, tingkat kebenarannya 50%, tapi dia tetap ngasih tahu. Ini orang yang waham ini tingkat kebenarannya di bawah 50%. Kalau diikuti ya sesat dia. Ke utara ya nggak ketemu gunung. Ya, ke utara nggak ketemu gunung di arah Solo. Sono nanti mungkin di area-area mana? Perbukitan mana itu jauh sana baru ketemu. Gunung Lawu itu di timur. Jadi dia tingkat pengetahuannya, tingkat kebenarannya di bawah 50%. Ini waham, ya, ragu-ragu
dengan tingkat kebenaran di bawah 50%. Lalu yang berikutnya, ya tingkat kelima ya, ini ragu juga, ragu jenis yang kedua yaitu asyak. Syak ya, wa huwa idraku syai'i ma'ahtimali musawin ya. Yaitu dia mengetahui sesuatu ya yang mana persentase kebenaran dan kesalahannya itu sama. Ya, mahtimal bersama dengan kemungkinannya itu sama. Artinya 50% 50%. Ya, ini ngeri juga ini kalau tanya pada orang seperti ini ya. Jadi dia ragu tingkat kebenaran dan kesalahannya 50% 50%. Pak, Gunung Lawu mana? Kelihatannya ada di timur sono. Tapi kelihatannya ada, tapi saya juga pernah lihat ada di sebelah apa sana, agak selatan sana. Karena juga ada gunung, padahal sana Wonogiri ya. Lalu dia, daripada bingung dia tunjukkan yang tengah-tengahnya. Jadi apa itu antara timur dan selatan itu apa itu, arah mana itu ya, 50% 50%. Jadi ragunya 50% begitu. Masya Allah, ini juga membahayakan juga. Lalu tingkat yang keenam yaitu adalah dzon ya. Bahwa idraku syai'i ma'ahtimali diddi marjuhin, ma'ahtimali diddin marjuh ya. Yaitu dia mengetahui sesuatu disertai dengan persentase kebenarannya itu lebih besar. Jadi kebenarannya itu 50% ke atas ya, 50% ke atas. Jadi ini kebalikan dari waham tadi. Kalau waham kan 50% ke bawah, kalau ini 50% ke atas. Wah, Gunung Lawu mana? Kelihatannya di sebelah mana? Timur. Tapi benar apa enggak ya? Di sebelah selatan juga ada gunung. Mana ya kira-kira? Nah, tahu karena dia ragu, kelihatannya Gunung Lawu tuh saya pernah dengar gunungnya apa? Gede, dingin. Ya itu pasti yang kelihatannya yang apa? Yang timur itu, bukan yang selatan. Kalau yang selatan kan pendek itu gunungnya. Gunung Gandul itu ya, Gunung Gajah Mungkur itu loh. Nah, gunungnya pendek. Itu kelihatannya bukan Gunung Lawu tuh. Tapi gunung apa begitu. Nah, yang benar adalah yang di timur itu. Nah, maka orang seperti ini tingkat kebenarannya 50% lebih. Tetapi juga ya, ini juga kalau bisa dibilang secara ilmiah juga tidak bisa dijadikan sandaran karena kadang bisa benar, kadang bisa salah tentunya. Nah, ya Syekh Utsaimin menjelaskan ini karena memang dalam perkara akidah ya nanti ke depan berikutnya kita akan tahu tuh ada orang yang ternyata tepat benar memahami agama secara benar, ada orang yang tidak tahu sama sekali akidah yang benar, ada orang yang justru tahunya sebaliknya, Masya Allah. Itu ternyata juga banyak ya, orang nyembah Kiai Slamet dikira benar padahal itu salah fatal kan begitu, jahlul murakkab ya. Orang ngelarung sesajen di pantai selatan itu dikira benar padahal itu salah. Makanya ini jahlul murakkab. Maka ke depan Syekh Utsaimin ini katakan di depan karena ini penting, ini landasan biar orang itu berilmu dengan benar. Dan banyak pula orang itu yang terjerumus dalam keraguan tadi, baik waham, syak maupun dzon tadi. Ya maka seharusnya kita, kata Syekh Utsaimin di sini ya, itu diperintah ataupun kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maaf ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ilmuilah. Jadi dengan ilmu yang pasti. Iklam begitu ya. Nah, jadi ini yang dimaukan dari penjelasan kalimat iklam. Wal ilmu, lalu Syekh Utsaimin melanjutkan sedikit, wal ilmu yanqasimu ila qismaini daruriyun wa nadhariyun. Ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu daruri dan ilmu nadhari. Fad-daruriyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Ya, maka yang dimaksud dengan ilmu daruri itu adalah ilmu yang diketahui secara maklum begitu, ya. Bihaitsu yattarru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin kal ilmi bi anna an-nara haratun mathalan. Ya. Yang mana cara mengetahuinya tanpa harus melakukan penelitian atau pendalilan dulu. Ya, tidak perlu repot-repot meneliti, dia pasti tahu begitu. Itu namanya ilmu daruri. Sebagai contoh, api itu panas. Ya, insya Allah setiap orang tahu kalau api itu panas. Ya, ini ilmu daruri. Lalu ilmu jenis yang kedua adalah wan nadhari,
ma yahtaju ila nadharin wastidlalin kal ilmi biwujubin niyati fil wudu. Ya. Lalu yang kedua adalah ilmu nadhari. Apa artinya? Yaitu ilmu yang cara untuk mengetahuinya itu butuh penelitian, butuh pendalilan, ya, butuh berusaha dulu untuk tahu begitu. Ya. Dicontohkan Syekh Utsaimin seperti ilmu tentang wajibnya niat dalam berwudu. Naam ya. Nah, kemudian ya terakhir di pembahasan kali ini adalah doa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, berilmulah begitu. Kemudian beliau mendoakan rahimakallahu, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat rahimakallah kata Syekh Utsaimin ya, afadha 'alaika min rahmatihi allati na'am tuhassilu biha ala matlubika wa tanjua min mahdzurika. Nah, kalimat ya apa? Semoga Allah merahmatimu ya. Ini merupakan doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada engkau dari rahmatnya. Yang dengan rahmat itu engkau bisa memperoleh apa yang engkau inginkan, yang engkau cari, dan engkau selamat dari apa yang engkau takutkan. Fal makna dan makna kalimat dari doa ini rahimakallah ini ya adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubika. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu dari dosa-dosa yang telah lalu, dari dosa-dosamu yang telah lalu ya. Wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbilu minha ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik dan menjagamu dari apa yang akan terjadi. Masya Allah, ini doa yang luar biasa. Didoakan rahmat itu supaya diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu di masa yang akan datang tidak terjerumus lagi dalam dosa. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hadza idza afradta rahmata. Ini jika engkau pisahkan kalimat rahmahnya. Amma idza qaranta bil magfirati, akan tetapi jika engkau gandengkan rahimakallah dengan ghafarallahu laka begitu, dengan kalimat supaya Allah mengampuni ya, maka fal magfiratu lima madha minadz-dzunub wa rahmatu wat taufiqu lil khairi wassalamati minadz-dzunubi fil mustaqbal. Maka kalimat maghfirah itu adalah untuk apa yang telah berlalu. Semoga Allah mengampunimu dari apa yang telah dosa-dosamu yang telah lalu. Dan kalimat rahmat yaitu semoga Allah mengasihimu itu adalah doa supaya Allah memberimu taufik untuk kebaikan, keselamatan dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Jadi biar Allah menjagamu. Jadi intinya ini doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. I'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, maknanya ya kalau itu tidak digandengkan dengan rahimakallahu wa ghafarallahu laka begitu, Allah semoga Allah merahmatimu, itu maknanya dua tadi, mencakup dua perkara. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan menjagamu ya dari berbuat dosa di masa yang akan datang. Masya Allah, ini ya kasih sayang dari seorang ulama terhadap orang yang membaca kitabnya sebelum memulai ya, didoakan dahulu ya. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu ya di pertemuan kali ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.